Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Monika Sari dengan NIM 251111024-1359. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengantar Bisnis, Memahami Dasar-dasar dan Perkembangan Bisnis Modern. Bisnis merupakan bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas yang kita lakukan selalu berkaitan dengan bisnis, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana bisnis dijalankan, faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis, serta bagaimana bisnis berkembang di era modern seperti saat ini. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latar belakang. Pada slide kali ini kita akan membahas latar belakang bisnis modern. Kalau kita perhatikan lagi nih, bisnis merupakan salah satu aktivitas ekonomi utama yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Tanpa adanya kegiatan bisnis ini, kebutuhan masyarakat akan sulit terpenuhi. Perkembangan saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Globalisasi membuat pasar menjadi semakin terbuka dan saling terhubung. Akibatnya, perusahaan tidak hanya bersaing dengan bisnis lokal, tetapi juga dengan bisnis dari berbagai negara. Dan itu juga, teknologi kemajuan juga membawa perubahan yang sangat besar. Saat ini banyak perusahaan memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan bisnisnya. Contohnya seperti penggunaan marketplace, media sosial, aplikasi pembayaran digital, hingga sistem otomatis dalam operasional perusahaan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah manajemen keuangan. Pengelolaan modal yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan bisnis. Perusahaan harus mampu mengelola pemasukan, pengeluaran, investasi, dan keuntungan agar tetap bisa berkembang dalam kondisi ekonomi yang terus-menerus berubah. Lalu kita lanjut, pengertian dan konsep bisnis. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dan konsep bisnis. Secara sederhana, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperoleh keuntungan. Dalam bisnis ini terdapat 3 kegiatan utama yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah produksi, proses menghasilkan barang atau jasa. Misalnya usaha risol yang memproduksi risol untuk dijual kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi. Setelah itu, produksi dibuat, produk tersebut harus disalurkan kepada konsumen melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui perantara. Lalu yang ketiga itu adalah penjualan. Penjualan merupakan kegiatan menawarkan produk kepada konsumen agar mereka tertarik untuk membeli. Selain itu, bisnis juga memerlukan strategi yang sangat jelas. Strategi bisnis ini digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan agar mampu mencapai tujuan jangka panjang. Perusahaan juga perlu melakukan analisis pasar. Dengan analisis pasar ini, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan konsumen, memahami tren yang sedang berkembang saat ini, serta mengetahui posisi pesaing. Informasi ini sangat penting untuk membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Lalu kita ke slide berikutnya, yaitu adalah etika dan tanggung jawab sosial. Di slide kali ini kita akan membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial. Menurut saya, etika merupakan salah satu fondasi penting dalam menjalankan bisnis. Karena tanpa etika, perusahaan akan sulit mendapatkan kepercayaan dari pelanggan maupun masyarakat. Dalam materi ini, terdapat beberapa kategori etika. Yang pertama adalah etika individu, yang berkaitan dengan kejujuran dan integritas seorang dalam bekerja. Lalu yang kedua itu adalah etika bisnis yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, serta persaingan yang sehat. Yang ketiga itu adalah etika manajerial. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang etis dan menghindari konflik kepentingan, serta menjaga kepercayaan semua pihak. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial atau CSR. Tanggung jawab ini ditujukan kepada pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat
Contoh CSR yang sering kita lihat adalah pemberian beasiswa, bantuan sosial, dan penghijauan lingkungan, serta berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bisnis global. Pada slide kali ini, kita akan membahas tentang bisnis global. Globalisasi memberikan banyak peluang bagi perusahaan untuk berkembang ke pasar internasional. Dengan adanya teknologi dan internet, perusahaan kini dapat menjual produk ke berbagai negara dengan lebih mudah. Namun, bisnis global juga menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, perubahan kebijakan ekonomi suatu negara, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan persaingan dengan perusahaan multinasional. Selain itu, kondisi ekonomi global juga mempengaruhi dunia bisnis. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk melihat kondisi ekonomi global adalah GDP, tingkat inflasi, dan perdagangan internasional. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar terhadap dunia bisnis. Banyak perusahaan yang mengalami gangguan rantai pasokan sehingga harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital dan strategi bisnis agar tetap bertahan di era modern seperti sekarang ini. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah bentuk kepemilikan bisnis, korporasi dan non-korporasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemilikan bisnis ini. Bentuk pertama adalah usaha perseorangan. Bentuk usaha ini dimiliki oleh satu orang. Kelebihannya adalah mudah didirikan dan pengambilan keputusannya bisa dilakukan dengan sangat cepat. Namun, seluruh resiko dan tanggung jawab ditanggung oleh pemilik sendiri. Bentuk kedua adalah kemitraan atau partnership. Dalam bentuk ini, usaha dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Keuntungannya adalah modal dan tanggung jawab dapat dibagi bersama. Akan tetapi, kemitraan juga berfungsi menimbulkan konflik apabila tidak ada komunikasi yang baik antar dua belah pihak. Bentuk ketiga adalah korporasi. Korporasi memiliki akses modal yang lebih luas karena dapat memperoleh dana dari saham maupun obligasi. Selain itu juga, korporasi biasanya memiliki sistem manajemen yang lebih profesional dan mampu menjalankan usaha dalam skala yang lebih besar. Baru lanjut, kita ke slide berikutnya, yaitu adalah entrepreneurship dan rencana bisnis. Baik, di slide kali ini kita akan bahas tentang kewirausahaan dan rencana bisnis. Seorang entrepreneur harus memiliki kreativitas dan inovasi. Kreativitas membantu seseorang menemukan ide bisnis yang baru, sedangkan inovasi membantu mengembangkan ide tersebut menjadi produk atau layanan yang bernilai. Selain itu juga, seorang wirausaha juga harus mampu mengolah resiko. Dalam bisnis, selalu ada kemungkinan terjadinya kerugian atau perubahan pasar. Oleh karena itu, resiko harus diidentifikasi dan dikelola sejak awal. Faktor lain yang penting adalah pengelolaan sumber daya dan modal. Tanpa pengelolaan yang baik, sebuah bisnis akan sulit berkembang, meskipun memiliki ide yang bagus. Karena seorang entrepreneur tidak hanya dituntut untuk memiliki kreativitas saja, tetapi juga harus mampu mengelola modal, sumber daya manusia, dan teknologi secara efektif. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu adalah tentang memahami lingkungan bisnis. Setiap bisnis selalu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Lingkungan ekonomi seperti ini, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Lingkungan sosial dan budaya juga mempengaruhi terhadap pola konsumsi masyarakat. Misalnya, terhadap tren makanan yang sehat membuat banyak pelaku usaha mulai menawarkan produk yang lebih sehat. Selain itu, ada lingkungan politik dan hukum yang berkaitan dengan peraturan pemerintah. Setiap perusahaan harus mematuhi aturan yang berlaku agar kegiatan bisnis berjalan dengan lancar. Perkembangan teknologi juga menjadi faktor yang sangat penting karena dapat menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi perusahaan. Kemudian ada lingkungan global yang membuka akses pasar internasional tetapi juga meningkatkan persaingan bisnis. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu
ada manajemen bisnis, POAC. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang fungsi manajemen yang dikenal sebagai POAC. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini perusahaan menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pada tahap ini, sumber daya yang dimiliki perusahaan diatur agar dapat digunakan secara efektif. Lalu yang ketiga itu ada accounting atau pengarahan. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan mengarahkan anggota timnya agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir itu adalah controlling atau pengendalian. Pada tahap ini dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencananya atau terstruktur. Lalu lanjut kita ke slide yang berikutnya, yaitu ada di manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi tersebut. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. Kalau kita pikir-pikir lagi, secanggih apapun teknologi yang digunakan perusahaan, tetap saja yang menjalankan dan mengelolanya adalah manusia. Karena itu, SDM sering disebut sebagai aset paling berharga dalam sebuah organisasi. Proses pertama dalam manajemen SDM adalah rekrutmen dan seleksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika proses rekrutmen dilakukan dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh tenaga kerja yang berkualitas juga. Setelah itu, mendapatkan karyawan yang tepat, perusahaan juga harus memberikan pelatihan dan pengembangan. Hal ini sangat penting karena dunia bisnis secara terus-menerus berubah. Karyawan perlu meningkatkan kemampuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasarnya. Selain itu juga, perusahaan harus memperhatikan pengembangan karir. Ketika karyawan melihat adanya peluang berkembang, mereka akan lebih termotivasi dan loyal terhadap perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan SDM yang baik tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu faktor-faktor produksi dan manajemen. Slide kali ini kita akan membahas faktor-faktor produksi dan manajemen operasi. Produksi merupakan kegiatan mengubah bahan atau sumber daya menjadi barang maupun jasa yang memiliki nilai tambah atau value. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi. Yang pertama adalah kewirausahaan. Seorang wirausaha berperan dalam mengambil keputusan, mengembangkan inovasi, dan mengelola resiko yang ada. Lalu yang kedua itu adalah sumber daya fisik seperti mesin, bangunan, peralatan, dan fasilitas produksi lainnya. Yang ketiga itu adalah informasi. Saat ini, informasi menjadi salah satu aset penting karena membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selain faktor produksi, perusahaan juga harus memiliki manajemen operasi yang baik. Tujuannya adalah memastikan proses produksi berjalan dengan cara efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian ada rantai pasok atau supply chain management. Rantai pasok mengatur aliran barang mulai dari pemasok, proses produksi, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Jika semua proses tersebut berjalan dengan baik, perusahaan dapat menekan biaya, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan kepuasan yang lebih baik terhadap pelanggannya. Lalu lanjut kita ke slide yang berikutnya, yaitu ada di manajemen pemasaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam bisnis, karena tanpa pemasaran yang baik, produk yang bagus sekalipun tidak akan sangat sulit dikenal oleh konsumen. Di slide ini terdapat konsep STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentunya.
seperti usia, pendapatan, gaya hidup, atau kebutuhan konsumen. Setelah melakukan segmentasi, langkah berikutnya adalah targeting. Targeting berarti memilih kelompok konsumen yang paling potensial untuk menjadi target pasar. Kemudian yang terakhir adalah positioning. Positioning bertujuan untuk membangun citra produk di benak konsumen agar memiliki keunikan dibandingkan oleh pesaing. Sebagai contoh, jika kita menjual risol premium, maka positioning yang bisa dibangun adalah dengan risol kualitas bahan yang lebih baik dan rasa yang lebih khas. Dibandingkan produk lain, melalui strategi pemasaran yang tepat ini, perusahaan dapat meningkatkan penjualan sekaligus membangun hubungan yang baik dengan pelanggan tersebut. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu ada di mengelola modal bisnis. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang modal bisnis. Modal merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha. Tanpa adanya modal, kegiatan operasional perusahaan akan sulit berjalan. Sumber modal dapat berasal dari berbagai sumber, seperti modal pribadi, pinjaman bank, obligasi, maupun investor atau venture capital. Dalam pengelolaan keuangan ini, terdapat 3 aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Maksudnya jangka pendeknya. Yang kedua adalah solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang dimiliki. Lalu yang ketiga itu adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang digunakan perusahaan, dan perusahaan juga harus mampu mengelola ketiga aspek tersebut secara seimbang. Jangan sampai perusahaan memperoleh keuntungan besar, tetapi mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, pengelolaan modal yang baik ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah bisnis. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah tentang transformasi digital dalam bisnis. Selanjutnya kita masuk ke transformasi digital dalam bisnis. Saat ini hampir semua sektor bisnis memanfaatkan teknologi digital. Dalam kegiatan operasionalnya, transformasi digital ini bukan hanya tentang penggunaan komputer atau internet saja, tetapi juga tentang bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebuah bisnis. Teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara lebih cepat dan mudah, misalnya dengan melalui media sosial, aplikasi pesan, maupun layanan pelanggan online. Selain itu juga, teknologi ini sangat membantu perusahaan dalam mengelola data dengan analisis data. Perusahaan dapat memahami perilaku konsumen, memprediksi tren pasar, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat tantangan yang harus diperhatikan, yaitu tentang keamanan cyber. Semakin banyak data yang tersimpan secara digital, maka semakin besar pula risiko kebocoran data atau serangan cyber ini. Karena itu, perusahaan harus mampu memanfaatkan teknologi sekaligus menjaga keamanan informasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah tentang memahami bisnis dalam Islam. Pada slide ini, kita membahas bisnis Islam. Bisnis Islam merupakan kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan bisnis Islam ini tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Selain itu juga, salah satu prinsip utama dalam bisnis Islam adalah larangan riba. Riba dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu juga, bisnis Islam juga melarang maisir atau perjudian, karena dianggap mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang merugikan. Prinsip lain yang sangat penting adalah kejujuran dan transparansi. Dalam bisnis Islam, penjual harus memberikan informasi yang benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan bisnis. Islam juga menekankan manfaat sosial,
yang artinya kegiatan usaha tidak hanya untuk menguntungkan pemilik bisnis, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bisnis dapat berjalan dengan adil dan bertanggung jawab, dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitarnya. Lalu kita ke slide berikutnya, yaitu adalah kesimpulan dan saran. Sebagai penutup dari materi ini, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama itu adalah bisnis merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, melainkan juga tentang bagaimana menciptakan nilai dan manfaat bagi banyak orang. Lalu yang kedua itu adalah keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti strategi yang tepat, manajemen yang baik, kualitas sumber daya manusianya, dan pemasaran yang efektif. Lalu ada juga pengelolaan keuangan yang sangat sehat. Yang ketiga itu ada perkembangan teknologi yang telah mengubah cara bisnis dijalankan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mampu beradaptasi dan terus berinovasi agar tetap kompetitif. Selain itu juga, etika bisnis dan tanggung jawab sosial juga tidak boleh diabaikan. Perusahaan harus tetap menjunjung kejujuran dan transparansi dan kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungannya. Sebagai saran, setiap pelaku usaha itu perlu terus belajar, mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang, dan meningkatkan kemampuan manajerial agar mampu menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks di masa depan. Kita sudah sampai di slide penutup. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu atau dosen yang saya hormati. Demikian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang pengantar bisnis, memahami dasar-dasar dan perkembangan bisnis modern. Dari materi yang telah dibahas, dapat kita pahami bahwa bisnis merupakan bidang yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman yang terus berkembang. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa manajemen, kita perlu memahami konsep bisnis secara menyeluruh agar nantinya mampu menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha yang lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.